kita pakai redaksional? Karena pada saat disomasi kami tidak memberi redaksional, permintaan maafnya justru malah menyebarkan nama baik saya lagi, memfitnah lagi, menggiring opini lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi aku tekanin di sini, ini kan bulan baik, ini bulan Ramadan, bulan suci. Saya tidak mau mengotori bulan Ramadan saya dengan sia-sia, dengan banyaknya kemudorotan, dengan banyaknya hal-hal yang tidak bermanfaat. Karena adanya proses hukum ini menurut saya ini adalah hal yang mudorot, yang banyak tidak manfaatnya, karena kemarin-kemarin sudah menjadi ladang gibah netizen, membuat netizen punya kesibukan-kesibukan tidak baik. Jadi maka buat saya pribadi, untuk para netizen, jangan mengurusi masalah saya, karena permasalahan ini sudah ada pihak kepolisian yang sudah mengurusinya, yang sudah mengaturnya sedemikian rupa seperti adanya mediasi hari ini. Yang saya tekankan hanya satu, agar tidak terjadi fitnah. Di sini saya tidak mau ngebahas hal yang mudorot. Intinya adalah di sini saya hadir bukan saya meminta damai seperti apa yang fitnahan atau giring opini oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Jadi adanya saya hari ini mediasi itu karena perkat Polri yang harus kita hormati dan harus kita jalanin agar proses hukum ini berjalan. Dan pastinya di bulan yang baik ini, di bulan suci yang Ramadan yang penuh berkah ini, dengan adanya saya menerima etikat baik untuk mediasi, pastinya dikarenakan kami pun memang tidak ada unsur apa-apa. Poinnya adalah saya hanya ingin meluruskan apa yang difitnahkan. Tujuan laporan kami tidak seperti apa yang difitnahkan, kalau ingin uang damai, kalau kami ini mencari-cari uang tanda kutip haram gitu ya, tidak sama sekali. Tadi juga di mediasi dijelaskan dengan sangat lantang oleh om saya, kakak kandung saya, selaku lawyer saya, bahwa jelas mediasi ini kami hormati dengan sangat baik, kami tanggapi dengan positif, dan juga kami menawarkan etikat baik untuk damai, menawarkan ya, karena mediasi ini kan tujuannya untuk damai. Saya juga berpikir menang saya nggak dapat apa-apa, tapi minimal saya sebagai manusia menegakkan kebenaran. Ketika ada orang yang memfitnah, kita harus wajib jangan sampai nanti, pemikiran saya adalah jangan sampai ada korban-korban yang lain, karena rasanya nggak enak sekali. Itu yang pertama. Yang kedua, penawaran kami tersebut tidak ada hal-hal yang berbau materi seperti apa yang dikeluarkan, seperti apa yang difitnahkan, dan juga isinya simple sih, hanya permintaan maaf. Mungkin bisa dijelaskan sama om dan kakak saya, om. Ya. Jadi poin tadi yang disampaikan dalam agenda perdamaian adalah pertama ya, kita tetap meminta adanya permintaan maaf sesuai dengan apa yang telah kita sampaikan dalam somasi terdahulu. Ada poin-poinnya permintaan maaf di mana saja sudah disebutkan. Ya, kedua. Itu yang poin penting. Tapi poin penting itu juga ternyata yang tadi kita sampaikan belum dapat dipenuhi oleh terlapor. Karena khususnya adalah kita juga meminta adanya redaksional yang disetujui oleh kami, tentunya kami yang sampaikan. Kenapa? Mengingat pertama dahulu kesan yang disampaikan adalah minta maaf, sekedar minta maaf begitu saja. Ngenyek bahasa Jawanya, om. Ngenyek. Ya, tapi ya dalam artian bahwa minta maaf tapi dengan intrik-intrik yang tersirat ya Provokasi. lebih banyak provokasinya, lebih baik tendensiusnya seperti itu. Makanya kita tidak mau mengulangi hal yang sama dilakukan. Karena kita lihat juga memang dokter ini sangat kreatif sekali di medsos, tapi walaupun dalam pertemuan dia diam ya. Ya, menyayangkan aja sih. Ya, itu mungkin yang ada beberapa 2 poin lagi yang dalam proposal itu, tapi tidak perlu kita jelaskan lebih lanjut karena yang pertama saja beliau sudah tidak menyanggupi. Ini seperti itu. Redaksional ini seperti apa? Apa? Redaksional ini seperti apa? Poinnya adalah permintaan maaf, penyesalan yang terdalam, ya. Seperti itu poinnya. Tapi mungkin hal tersebut mungkin yang rasa-rasanya sangat berat sekali untuk disanggupi. Ya. Justru yang memberatkan kami juga ya, dari pihak keluarga juga, kakak saya juga adalah ketika meminta untuk sama-sama di media dibawain dengan kalian semua. Jadi saya bingung gitu. Di kasus ini kan
pelapor. Saya sebagai pelapor. sebagai pelapor dan dia sebagai terlapor. Harusnya kan kita memediasi jalan titik tengah gitu, bukan malah dia yang mengatur gitu. Jadi permintaan terlapor adalah, yuk kita dibawa aja sama-sama. Loh, saya jadinya bingung, kita bingung ya. Jadi hal tersebut yang kita lihat kayaknya sangat enteng sekali. Oh ya udah minta maaf aja udah. Nanti ya lakukan lagi, nggak ada masalah. Jadi ya itu hal-hal yang sangat kita lihat terlalu menggampangkan, tidak dalam hati yang tulus, ya benar-benar minta maaf dengan nantinya aplikasinya dengan apa yang nanti akan disampaikan di medsos-medsosnya dia seperti itu, tidak mengiring opini lagi. Tadi disampaikan, disepakati dan sudah ditegaskan oleh penyidik dan juga ditegaskan juga statement oleh terlapor Dr. Richard bahwa dia menolak poin yang kita sampaikan. Dari awal saya sudah melakukan upaya kekeluargaan. Etikat baik saya berikan dari awal. Dia mau fitnah saya DM pribadi, saya kasih nomor pribadi saya. Dari awal dia tidak berhenti, saya ajak untuk tabayun, bertemu, malah tabayun saya dijadikan olok-olokan, menyerang personal juga, dan juga membuat meme dan merepost meme-meme yang tidak etis. Lalu di somasi pertama meminta maaf tetapi menggunakan pembukaan dan penutupan yang tadi sudah disampaikan. Somasi lagi yang kedua masih begitu, makanya adanya kita melaporkan kepada pihak kepolisian karena kami sepertinya tidak mampu untuk membuat stop pelanggaran-pelanggaran hukum yang dilakukan oleh terlapor. Kalau dibilang redaksional, kenapa kita pakai redaksional? Karena pada saat disomasi kami tidak memberi redaksional, permintaan maafnya justru malah menyebarkan nama baik saya lagi, memfitnah lagi, menggiring opini lagi. Jadi kami berpikir jangan-jangan beliau nggak ngerti nih gimana minta maaf dengan cara yang baik, gimana cara minta maaf dengan etika yang baik. Sepertinya juga mungkin tidak ada yang bisa memberi masukan, makanya dengan ada redaksi tersebut kami menyarankan begini loh caranya minta maaf yang baik dan benar. Dan juga apa isi redaksi tersebut adanya sesuai fakta Mbak, ada video, ada semua fakta-fakta dan bukti-bukti bahwa apa yang kami tulis di redaksi tersebut tidak mengada-ngada begitu. Jadi kalau memang dia nggak memenuhi juga nggak apa-apa, itu kan punya hak pribadi ya, kita harus menghormatin hak pribadi dia juga. Maka dari itu adanya tidak titik temu gitu. Karena yang saya bingung di sini saya sebagai pelapor malah juga disuruh minta maaf gitu. Jadi kita sempat bingung ya, om saya bingung, kakak saya juga tadi sama-sama bingung, kita sama-sama ketawa karena gini loh, ini kan mediasi kita yang melaporkan sana gitu, tapi kok malah yang di sana yang juga nuntut balik ke kita karena untuk kita minta maaf juga dengan hal yang sama. Tadi om saya sempat nanyakan juga langsung ya, emang apa yang dilakukan oleh Kartika sehingga dokter menyuruh Kartika meminta maaf. Lalu dia bilang apa om? Lupa katanya. Jadi kita bingung. Tahu yang mana? Iya. Lupa. Di sana kuasa hukumnya nggak banyak ngomong gitu. Jadi saya semuanya sebenarnya sekalian saya bahas juga kronologi langsung dari pribadinya dia dan juga ke lawyernya juga. Justru lebih banyak diam ya, lawyernya lebih banyak diam, dokter Richard-nya lebih tidak mau membahas apa yang saya fokuskan terhadap laporan ini. Malah bilangnya, ayo dewasa. Justru dengan adanya saya hadir mediasi hari ini adalah salah satu tindakan kedewasaan saya. Gitu, itu aja sih. Pada intinya di bulan suci Ramadan ini biarkan saja permasalahan kami berdua tetap dilanjutkan oleh para kuasa hukum, om saya dan kakak saya selaku kuasa hukum saya dan juga kuasa hukum pihak sana. Yang lain, netizen-netizen yang budiman jangan sampai terprovokasi, jangan sampai mengurangi pahala ibadah kita, jangan sampai urusan yang tidak mendapatkan keuntungan apa-apa buat kalian semua malah mengurangi fokus ibadah di bulan Ramadan. Itu aja. Wow.